Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Juan Arman Putra. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Masihkah Inventory. Kali ini tentang part 2-nya, di mana sebelumnya sudah kita jelaskan untuk part 1-nya dan sudah kita upload. Oke, langsung saja. Di sini dapat kita lihat teman-teman ada tentang laporan keuangan dan pengaruh pajak. Di sini dijelaskan pengaruhnya itu tentang laporan laba rugi di Istiqawa Elektronik. Ini ada untuk penggunaan FIFO atau metode FIFO dan Ether Cost. Di sini terdapat perbedaan, ini menjelaskan tentang perbedaan yang berwarna merah. Ini perbedaan. Ini terdapat perbedaannya itu di ending inventory. Untuk FIFO sendiri itu sebesar 5.800, sedangkan untuk average cost itu sebesar 5.400. Kenapa ini terjadi perbedaan? Jadi teman-teman, untuk FIFO bagaimana dijelaskan kita sebelumnya, bahwa untuk ending inventory-nya itu dikalikan urut harga perolehan terakhir. Jadi ini lebih menunjukkan harga terkini dari persediaan kita, sedangkan untuk average cost itu dari rata-rata harga perolehan setiap persediaan kita untuk perhitungan ini sudah ada. Untuk sales-nya sama 11.500, ending inventory-nya juga sama 1.000, untuk cash atau pilihannya kembali itu ada 11.000. Kemudian untuk COGS itu ada 12.000, sama juga. Di ending inventory-nya berbeda. Untuk FIFO itu lebih besar 5.400 dan average cost itu lebih kecil, itu sebesar 5.400. Kemudian tentu untuk COGS-nya akan menghasilkan FIFO itu lebih kecil dan average cost itu lebih besar. Kemudian untuk gross profit itu akan berbeda, karena COGS-nya lebih besar, lebih kecil, maka akan menghasilkan gross profit yang lebih besar. Dan di sini juga akan lebih kecil karena COGS yang menghasilkan lebih besar dibandingkan FIFO. Dan untuk operasi expense atau biaya beban operasinya itu sama 2.000. Kemudian ada income atau pendapatan sebelum pajaknya sebesar 3.300 dan ada 2.900. Ini dihasilkan dari gross profit yang sebelumnya itu dikurang dengan beban operasi. Yang selanjutnya itu income tax expense, itu 30% dikalikan dari 3.300 dan 2.900, hasilnya 990 dan 870. Jadi dapat dihasilkan untuk net income-nya. Untuk net income-nya dari FIFO itu 2.310 dan average cost-nya itu 2.030. Untuk net income dari FIFO itu akan lebih besar dan untuk average cost itu lebih kecil. Kenapa itu terjadi? Karena kembali lagi dari COGS-nya. COGS yang FIFO yang dihasilkan FIFO itu lebih kecil karena ending inventory itu lebih besar. Sedangkan untuk average cost itu ending COGS yang dihasilkan itu lebih besar dan ending inventory yang dihasilkan lebih kecil. Dan untuk satu metode lagi yaitu FIFO akan menghasilkan net income yang sangat kecil, dan ini sangat kecil dari pajak. Karena mengapa? Ini sama seperti average cost, menghasilkan COGS yang besar karena ending inventory yang kecil. Kita lanjut. Ini pernyataan pengaruh laporan keuangan. Yang pertama itu keuntungan utama FIFO adalah bahwa dalam periode inflasi harga pokok yang dialokasikan untuk persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini. Ya, ini dijelaskan sebelumnya bahwa untuk FIFO itu menunjukkan harga perolehan itu menunjukkan harga pokok saat ini. Kemudian untuk kelemahan metode biaya rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok saat ini. Ya, karena untuk biaya rata-rata sendiri itu tidak mencerminkan harga pokok saat ini. Oke, kita lanjut. Ini masih untuk pengaruhnya terhadap pajak dalam periode inflasi. FIFO, persediaan dan laba bersih itu lebih besar. Sedangkan untuk average cost, pajak penghasilan yang berbeda. Ini dijelaskan di ilustrasi sebelumnya. Kita lanjut. Ini penggunaan metode arus biaya secara konsisten.
Yang pertama itu metode harus digunakan secara konsisten, meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan. Yang kedua, meskipun konsistensi diutamakan, perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan persediaan. Jadi di perusahaan harus secara konsisten menggunakan metode yang mana, bisa IPO, bisa cost. Dan walaupun konsistensi ini merupakan sesuatu yang penting, tapi perusahaan bisa mengubahnya, bisa beralih ke metode lainnya, dengan catatan itu harus diungkapkan di laporan keuangan, di catatan laporan keuangan. Lanjut, selanjutnya itu tentang biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat nilai persediaan lebih rendah dari harga pokoknya, yang pertama perusahaan dapat mencatat write down persediaan ke nilai realisasi bersih pada periode di mana pengeluaran akan terjadi. Selanjutnya, nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan perkiraan dapat direalisasikan atau diterima dari penjualan persediaan. Oke, ini ada biaya terendah dan biaya realisasi bersih. Diilustrasikan asumsi cash pasti tinggi mengikuti urutan persediaan dengan nilai pasar dan harga pokok seperti itu. Ini dijelaskan bahwa untuk total inventory itu sebesar 159.000. Oke, kita lanjutkan. Ini ada penjelasan tentang kesalahan persediaan. Untuk kesalahan persediaan ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu kesalahan menghitung atau harga persediaan yang tidak benar. Ini bisa disebabkan karena human error untuk kesalahan penghitungan. Yang kedua yaitu pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya. Ini kembali lagi di penjelasan kita sebelumnya tentang pengakuan barang dalam perjalanan atau dalam barang dalam perjalanan, yaitu bisa menggunakan FOB point atau FOB definition point, dan perusahaan harus secara jelas mengakui yang mana. Yang ketiga, kesalahan yang mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Lanjutkan. Oke, ini ada kesalahan persediaan. Ini pengaruhnya terhadap laporan laba rugi. Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih. Yang pertama itu untuk menghitung COGS, beginning inventory tambah cost of goods purchased dikurang ending inventory. Untuk pengaruhnya di laporan laba rugi itu ada pada HPP, dan laba bersih. Ini ada ilustrasi kesalahannya. Misalnya persediaan awalnya terlalu rendah, maka HPP-nya rendah dan laba bersihnya terlalu tinggi. Untuk persediaan awal terlalu tinggi, HPP terlalu tinggi dan laba bersih terlalu rendah. Untuk persediaan akhir terlalu rendah, HPP-nya terlalu tinggi dan laba bersih terlalu rendah. Untuk persediaan akhir terlalu tinggi, HPP terlalu rendah dan laba bersih terlalu tinggi. Ya, ini penjelasan lebih lanjutnya pengaruh dari laba bersih untuk laporan laba rugi. Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam dua periode. Kesalahan pada persediaan akhir periode berjalan akan memiliki pengaruh berlawanan pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, selama 2 tahun laba bersih benar karena kesalahan yang saling menyimpang. Yang ketiga, persediaan akhir tergantung pada keakuratan penentuan dan nilai persediaan secara keseluruhan. Oke, ini ilustrasi contoh dari penjelasan kita ini. Di sini dapat dilihat ada beberapa kesalahan yang terjadi di tahun 2011. Terjadi kesalahan pencatatan di bagian pending inventory, yaitu sebesar understate sebesar 3.000, yang penulisannya itu 12.000 yang seharusnya atau sebenarnya itu adalah 12.000, dan ini akan menyebabkan kesalahan pada yang kesalahan yang berlanjut juga profit dan akun operasinya juga, ini juga akan mengalami salah. Yang terakhir pada kesalahan pada yang benar, dan kemudian dijelaskan di tahun 2012 ini, dan tadi kan ada kesalahan itu understand, maka ini akan tertuliskan kesalahan pada 2011 akan tertuliskan pada tahun 2012, itu akan terjadi. Dan kita pada komunikasi kita ini dijelaskan di selama 2
tahun laba bersih benar karena kesalahannya saling mengingkari dan ini tidak berpengaruh. Oke, kita lanjut. Ini kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan ditentukan menggunakan persamaan akuntansi. Ya, ini untuk COGS-nya sama seperti laporan laba rugi, inventory ditambah COGS kurang inventory. Untuk kesalahannya itu ada terdapat pada aset, kewajiban, dan entitas. Yang pertama itu lebih substansi apabila terlalu tinggi, maka asetnya terlalu tinggi, kewajiban tidak berpengaruh, dan entitasnya terlalu tinggi. Di saat dalam persediaannya terlalu rendah, maka asetnya terlalu rendah, kewajiban tidak berpengaruh, entitas terlalu rendah. Ya, ini untuk penyajiannya. Untuk laporan posisi keuangan, persediaan diklasifikasikan sebagai aset. Untuk laporan laba rugi itu sebagai KPP atau kartu penjualan. Ada kemungkinan diungkapkan yang pertama itu klasifikasi persediaan penting. Yang kedua, basis akuntansi mulai dari harga pokok atau biaya rendah atau investasi yang diklasifikasikan. Dan yang ketiga, metode biaya. Ada investasi risiko dan biaya rata-rata. Selanjutnya ada penyajian dan analisis laporan. Yang pertama, analisis menggunakan perputaran persediaan. Manajemen persediaan merupakan dua mata pedang. Pertama, tingkat persediaan apabila tingkat persediaan tinggi dapat menyebabkan nilai buku yang tinggi. Misalkan ada investment, insurance, dan yang selanjutnya tingkat persediaan yang rendah dapat menurunkan tingkat persediaan dan kehilangan penjualan. Ini ada penyajian dan analisis laporan keuangan perputaran persediaan atau inventory turnover. Mengukur jumlah atau berapa kali rata-rata persediaan dijual selama periode. Untuk ini itu inventory turnover itu COGS dibagi antara inventory. Kemudian untuk hari persediaan atau days in inventory mengukur rata-rata hari persediaan disimpan atau tangan. Untuk itu dihitung dengan days in year dihitung dengan 365 dikurangi inventory turnover. Selanjutnya itu ada ilustrasinya. Ilustrasi dari penyajian. Oke, ini ada kita lanjutkan ke bagian ini. Ada metode pembelajaran. Perusahaan mengaplikasikan atau mengaplikasikan presentasi biaya eceran untuk persediaan akhir untuk menentukan harga pokok persediaan. Yang pertama itu step atau langkah pertama itu barang yang tersedia harga eceran dikurang penjualan bersih sama dengan persediaan akhir dikurang harga eceran. Yang kedua, barang yang tersedia harga eceran sama dengan itu dikasihkan rasio harga eceran. Yang ketiga itu persediaan akhir dikurang harga eceran kali rasio harga pokok eceran sama dengan menentukan estimasi persediaan akhir atau pokok. Nah, ini kita bahas sedikit tentang langsung atau info. Barang terakhir yang dibeli yang pertama dijual. Untuk kemudian jarang berbarengan dengan aktivitas barang dagangan. Yang selanjutnya pengecualian meliputi barang yang disimpan dalam kulkas, obat-obatan atau kering. Berdasarkan IFRS itu tidak diinginkan untuk tujuan pengecualian. Info juga tidak diinginkan untuk pajak karena itu tidak melakukan. Oke, demikianlah teman-teman untuk pembahasan tutorial kita yang kedua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.